Selamat pagi semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan persamaan akuntansi? Ya, di sini sudah ada file PDF yang minggu lalu saya share, gitu ya. Di sini dikatakan persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas. Ya, dalam hal ini kita berpatokan pada laporan keuangan yaitu neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. Ya, jadi kalau kamu pernah mempelajari mengenai persamaan akuntansi pada perusahaan, kurang lebih mekanismenya sama. Ya, sama-sama kita ingin melihat hubungan antara aset, kewajiban, dan juga ekuitas di dalam persamaan akuntansi. Ya, namun yang membedakan ialah hari ini persamaan akuntansinya di lingkup pemerintahan. Ya, di sini kita kembangkan ya menjadi beberapa rumus ya. Jadi beberapa rumus. Yang pertama ialah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah modal. Ya, jika misalnya contoh asetnya 1 juta, berarti kewajibannya 200.000, maka ekuitasnya ialah 800.000. Seperti itu. Ya, aset merupakan penjumlahan daripada kewajiban dengan ekuitas. Ya. Selanjutnya ada yang kedua, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurang beban. Ya, rumus yang kedua ini kita memasukkan dua akun lainnya, yaitu pendapatan dan beban. Di mana ya pendapatan dan beban ini merupakan akun nominal ya, atau akun-akun yang bersifat sementara. Ya, sehingga pada persamaan dasar akuntansi, kedua akun ini akan mempengaruhi daripada ekuitas, di mana jika pendapatan akan menambah ekuitas dan beban akan mengurangi ekuitas. Ya, jadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Selanjutnya nomor 3 ialah aset plus beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Rumus yang ketiga ini kita memindah ruaskan akun beban. Ya, yang awalnya dia minus di sisi kanan kita pindahkan ke sebelah kiri maka menjadi plus. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya, apa yang dimaksud dengan aset, apa yang dimaksud dengan kewajiban, apa yang dimaksud dengan ekuitas, apa yang dimaksud pendapatan, ya, dan juga apa yang dimaksud dengan beban. Di sini dikatakan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Ya, jadi di sini dikatakan ya segala sumber daya ekonomi ya yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Contoh misalnya kalau barangkali di antara kamu ada yang tinggal di sebuah rusunawa miliknya DKI gitu ya, Pemprov DKI. Hal itu merupakan contoh daripada aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Misalnya rusunawa di Danmogot, rusunawa Pramboyan, kemudian rusunawa Rawabaya, rusunawa Penjaringan, dan lain sebagainya. Kita analisis dari rusunawa tersebut dari tanahnya. Ya, rusunawa itu kan gedung bertingkat gitu ya, rumah susun bertingkat ke atas secara vertikal. Nah, berdiri di atas bidang tanah. Nah, di sini kalau kita pisahkan antara tanah dan gedung, ya, tanah di sini bisa kita kategorikan sebagai aset. Ya, dalam hal ini tadi kepemilikannya ialah Pemprov DKI. Selanjutnya, bangunannya sendiri ya, rusunawa tersebut misalnya 5 lantai atau mungkin 10 lantai, itu juga dimiliki oleh Pemprov DKI. Kita bisa kategorikan sebagai aset. Artinya apa? Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Ya. Dimana membawa kemanfaatan bagi masyarakat maupun pemerintahan. Ya, masyarakat di wilayah tersebut tentunya.
seperti itu. Contoh lainnya fasilitas-fasilitas publik ya yang ada di pemerintahan ya, itu juga merupakan contoh daripada aset. Misal halte Transjakarta, selanjutnya stasiun MRT, ya itu juga merupakan bagian contoh daripada aset Pemprov DKI. Kemudian gedung perpustakaan daerah ya, gedung perpustakaan daerah Jakarta Barat ataupun gedung perpustakaan daerah Jakarta Selatan yang ada di dekat Gor Sumantri ya, itu juga merupakan contoh daripada aset pemerintah. Koleksi yang terdapat di dalam perpustakaan tersebut gedungnya ya, koleksi-koleksinya, koleksi bukunya merupakan contoh daripada aset pemerintah juga. Kemudian beralih ke kebudayaan, aset pemerintah dapat juga berbentuk dalam museum dan juga koleksi cagar budaya yang ada di dalam museum tersebut. Itu juga dimiliki oleh pemerintah. Kemudian konstruksi yang masih dalam pengerjaan ya, artinya proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang masih dalam tahap pengerjaan juga merupakan bagian daripada aset pemerintah. Contoh, kalau kamu baca berita ataupun melihat sosial media mungkin ya, sosial medianya DKI, dikatakan bahwa masih ada beberapa pembangunan yang ada di wilayah DKI, misalnya Rusunawa daerah Kelapa Gading. Nah, konstruksi dalam pengerjaan tersebut merupakan salah satu contoh daripada aset pemerintah. Selanjutnya pembangunan tol ya, jalan tol dalam kota ya, yang dinaungi oleh pemerintahan daerah, itu juga merupakan contoh daripada aset seperti itu. Jadi ternyata sangat luas ya contoh-contoh aset yang dimiliki oleh pemerintahan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara aset di perusahaan dengan aset di dalam pemerintahan, ruang lingkupnya berbeda ya. Di pemerintahan sangat-sangat luas cakupan asetnya tersebut. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada kewajiban. Di sini dikatakan kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan daerah. Dalam hal ini ada utang timbul dari peristiwa masa lalu ya, yang terjadi di masa lalu ya, mengakibatkan keluarnya sumber daya ekonomi. Perhatikan sumber daya ekonomi. Tadi dikatakan aset adalah sumber daya ekonomi. Artinya bahasa mudahnya, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang mengakibatkan keluarnya aset saat ini maupun di masa yang akan datang untuk pembayaran utang tersebut. Seperti itu ya. Contoh kalau misalnya kita berbicara konteks utang di pemerintahan, cakupannya luas. Karena berbeda dengan perusahaan kan biasanya mereka berutang kepada bank, ya kan? Atau berutang kepada supplier. Kayak gitu ya, misalnya pembelian perlengkapan secara kredit, maka kan itu timbul utang usaha. Nah, jika kita berbicara mengenai kewajiban di dalam konteks pemerintah, cakupannya lebih luas. Karena pemerintahan bisa berutang kepada perusahaan, pemerintahan juga bisa berutang kepada pemerintah daerah lainnya, ya. Pemerintah daerah juga bisa berutang kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga bisa berutang kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga bisa berutang kepada lembaga internasional lainnya, seperti World Bank, Bank Dunia, ataupun IMF, International Monetary Fund. Seperti itu. Ya. Contohnya kalau misalnya pemerintah punya utang terhadap perusahaan, bagaimana? Contoh, tadi kan kita udah bahas di aset konstruksi-konstruksi di dalam pengerjaan ya, yang masih dalam tahap proses pembangunan infrastruktur bisa kita kategorikan sebagai aset. Tadi contohnya pembangunan Rusunawa di Kelapa Gading. Nah, kemudian misalnya untuk membangun Rusunawa tersebut, pemerintah membuka tender
nih kepada perusahaan-perusahaan konstruktor seperti Waskita, Wijayakarta, Adi, PT-PP. Seperti itu ya, itu merupakan perusahaan konstruksi. Kamu bisa coba searching nanti. Nah, apabila ternyata dari open tender tersebut dimenangi oleh Wijaya Karya, maka nanti pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Wijaya Karya. Nah, hal ini berarti tadi pembangunan Rusunawa di Kelapa Gading, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Wijaya Karya, seperti itu. Nah, misal pembangunan ditargetkan akan selesai dalam jangka waktu 5 tahun dengan anggaran 5 triliun. Nah, di mana tiap-tiap progres ya, pemerintah akan mencicil ya, pembangunan tersebut. Artinya pemerintah ini untuk membuat sebuah aset, dia akan timbul yang namanya utang. Kemudian ketika aset tersebut sedikit demi sedikit jadi ya atau selesai, dia akan melakukan pembayaran dengan mengorbankan aset ya berupa cash daerah gitu. Contoh tadi pembangunan 5 tahun dianggarkan 5 triliun, di tahun kedua bisa ya terjadi progres penyelesaian 25%. Nah, di situ dikatakan misalnya pemerintah membayarkan 25% membayarkan 1 triliun terlebih dahulu ke Wijaya Karya. Maka artinya pemerintah daerah sedang mencicil utangnya kepada Wijaya Karya tersebut. Seperti itu ya. Artinya sebetulnya kewajiban itu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu ya. Dan ketika ada pelunasannya atau pengangsuran tersebut, maka akan keluar yang dinamakan aset seperti itu ya. Jadi kewajiban di dalam konteks pemerintahan daerah lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kewajiban di konteks perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke ekuitas, merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Jadi misalnya aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI sebesar 100 miliar. Kemudian kewajiban yang dimiliki oleh Pemprov DKI sebesar 20 miliar. Maka dari contoh tersebut, ekuitasnya dapat kita rumuskan dengan aset dikurangi dengan kewajiban. 100 miliar dikurangi dengan 20 miliar, yaitu aset yang dimiliki oleh pemerintah sebesar 80 miliar rupiah. Ya, artinya di sini selisih antara aset dan juga kewajiban. Selanjutnya ada pendapatan daerah, ya, hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, di akun pendapatan ini pemerintah memiliki hak ya untuk mengakui segala pemasukan yang ada sebagai pendapatan. Bersumber biasanya dari pajak dan juga retribusi. Contoh misalnya perusahaan Coca-Cola ya memasang iklan di papan reklame ya. Kalau bisa kamu pernah jalan-jalan terus ketemu lampu merah gitu ya, kadang kan ada papan reklame gede yang menampilkan gambar terkait sebuah produk. Nah, contohnya misalnya Coca-Cola. Nah, perusahaan Coca-Cola tersebut kalau misalnya memasang iklan di wilayah DKI Jakarta, artinya ia harus membayar pajak yang berupa pajak reklame ke kas daerah. Ya, dan hal ini ia membayarkan ke Pemprov DKI. Seperti itu. Maka jika dilihat dari perspektif Pemprov DKI, ini sudah bisa kita kategorikan sebagai pendapatan daerah. Ya, contohnya tadi adalah pajak reklame. Bisa juga berupa pajak kendaraan bermotor. Misal, kakak kamu yang sudah kerja memiliki kendaraan, ya, rutin harus membayar pajak atas kendaraan tersebut. Maka ya kalau misal depannya platnya B, ya
ya, itu berarti wajib dibayarkan ke kas daerah Jakarta. Ya, ini akan menyebabkan pendapatan daerah Jakarta, Pemprov DKI berupa pajak kendaraan akan bertambah. Ya, pemerintah bisa mengakui hal tersebut sebagai pendapatan dan pendapatan ini akan menambah ekuitas di dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dan pemerintah nggak perlu membayarkan kembali ke pihak tersebut. Ya, selanjutnya ada beban. Kota di pendapatan dia menambah ekuitas, beban ini dia justru kebalikannya, ya, akan mengurangi ekuitas. Definisinya sendiri ialah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau pemenuhan kewajiban. Ya, bahasa gampangnya ya, pengeluaran yang bersifat rutinitas gitu ya. Yang timbul ya karena memang kadang tiap bulannya harus dikeluarkan itu ya, harus dibayarkan. Contoh misalnya kalau di kantor wali kota Jakarta Barat pemakaian listrik sebulan 500.000 ya, maka tiap bulan harus rutin tuh dibayarkan listrik 500.000, maka sudah bisa kita kategorikan sebagai beban listrik. Nah, hal tersebut akan menyebabkan pengurangan ekuitas di Pemprov tersebut ya, di Pemda tersebut. Selanjutnya contoh lainnya misalnya beban gaji karyawan gitu ya. Nah, ini juga merupakan pengurang daripada ekuitas yang ada. Oke. Jadi hari ini kita sudah membahas mengenai persamaan akuntansi ya, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ya. Oke, setelah ini ya, tolong kamu coba ya kerjakan. Ini ada penugasan, kamu menyusun persamaan dasar akuntansi. Soalnya yang kemarin ya, pemerintah Kabupaten X. Ya, tanggal 1 mendapatkan transfer dari provinsi sebesar 5 miliar. Tanggal 2 membeli perangkat komputer senilai 77 juta. Tanggal 5 menerima pendapatan retribusi senilai 100 juta. Tanggal 10 membeli perlengkapan kantor 17 juta. Tanggal 31 membayar gaji pegawai 25 juta. Ini kamu buatkan persamaan dasar akuntansinya, kira-kira kolomnya seperti ini. Ya, ada kolom tanggal, aktiva, yaitu ada aset lancar, kas dan perlengkapan, ada aset tetapnya peralatan. Selanjutnya ada pasifa, kewajiban ditambah ekuitas. Nah, dalam hal ini apabila nanti di dalam soal menurut kamu ada kewajiban, cantumkan. Tapi jika tidak ada, tidak apa, dikosongkan saja. Selanjutnya ada kolom ekuitas dana, dan terakhir ada kolom keterangan. Seperti itu. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, waktunya hingga jam pelajarannya selesai. Nanti tolong dikumpulkan ke Google Classroom dalam bentuk PDF ya, file PDF seperti itu. Ya, tolong dikerjakan. Nanti absensi akan saya lihat dari penugasan yang ada. Ya. Kemudian yang belum mengerjakan penugasan minggu lalu, tolong segera di-upload. Ini di sini dari AK1 masih banyak ya. Masih 10 orang yang belum. Selanjutnya AK3 lebih banyak lagi. Ada 11 orang yang belum. Kayak gitu. Sampai saya bosan lagi nagihinnya ke orangnya, ini lagi kayak gitu ya. Kemudian 11 AK4 7 orang yang belum. Sebelas AK2 5 orang yang belum. Tolong dikerjakan ya. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita. Setelah ini kamu belajar mandiri dengan mengerjakan penugasan. Ingat ya, absensi saya lihat dari pengumpulan tugas. Jadi kalau tidak ada tugas yang tersubmit, yaitu alfa. Ya, tolong
pergunakan waktu 1,5 jam dengan baik. Ya, terima kasih. See you next week.